Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita selalu memuji sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah kita berharap kita termasuk ke dalam pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasulnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Rasanya tidak terlalu berlebihan di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah. Masing-masing kita berupaya untuk menguatkan keimanan, meneguhkan keislaman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan kita diminta untuk menambah amaliyah kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian kita bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan jika kemudian di antara beberapa para alim mengingatkan barang siapa yang melaksanakan aktivitas kebajikan di bulan baik, maka Allah akan menambah pahala. Namun juga sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun juga akan menambah dosanya. Ini sekaligus menjadi perhatian, menjadi pilihan bagi kita semua. Apakah kita lebih memilih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berharap Allah menambah pahala kebaikan atas diri kita, atau kemudian sebaliknya kita akan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala padahal kita tahu konsekuensi dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Allah memberikan akal dan fikiran kepada kita agar kemudian kita bisa berfikir dengan jernih untuk memilih aktivitas apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Karenanya berhati-hatilah hadirin rahimakumullah, karena sesungguhnya upaya untuk menjauhkan iman kita, upaya untuk melepaskan iman kita, dan upaya untuk melemahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari itu semakin kuat. Dan bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap teguh dalam menjaga iman, teguh dalam menjaga Islam, dan teguh untuk melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan atas diri kita agar Allah benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang ditolong untuk tetap berada pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin rahimakumullah, sungguh di antara semua aktivitas yang kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia ini,
agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua bentuk ibadah yang telah Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga semua perintah, baik perintah yang wajib atau juga perintah yang sunnah, sekaligus meninggalkan perkara yang telah diharamkan, apakah itu perkara yang makruh atau perkara yang memang jelas-jelas haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin rahimakumullah, ketika kemudian ada ide, ada pemikiran bahwa dalam melaksanakan hidup di dunia ini kita bebas melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka berhati-hati dengan ide, dengan pemikiran yang seperti ini. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, saya dan panjenengan harus memahami, saya dan panjenengan harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, berada di dalam kehidupan dunia yang fana ini semata-mata untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, agar kemudian saya dan panjenengan itu beribadah dengan memurnikan ketaatan, menyembah semata-mata hanya kepada Tuhan Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan sekaligus menjadikan agama Islam ini sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan apa? Mendakwahkan, mengajarkan kepada semua umat manusia sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, sebagai tanggung jawab kita sebagai makhluk yang memang diminta untuk senantiasa mengajak kepada kebenaran dan mencegah atas kemungkaran-kemungkaran. Maka ini artinya apa? Hidup saya dan panjenengan itu tidak bebas. Hidup saya dan panjenengan itu terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi kalau kemudian ada di antara kita yang mengatakan bahwa di dalam melaksanakan hidup ini kita bisa melaksanakan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan kita, saya khawatir ini upaya terstruktur dan tersistematis agar kemudian kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin rahimakumullah, ketika kemudian kita mengusung al-hur, ide kebebasan ini, dan kemudian disangkut pautkan dengan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan memiliki, kebebasan bertingkah laku, kebebasan beropini atau kebebasan berpendapat, seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia ini kelak tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya hadirin rahimakumullah, kita itu diciptakan oleh Allah mengikuti fitrah penciptaan agar kemudian kita itu menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Dan Allah telah mengutus hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah yang agung, kitab suci yang mulia Al-Islam dan kitab suci Al-Quran, agar kemudian saya dan panjenengan berada pada garis ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin kemudian kita dikatakan bebas untuk memilih keyakinan sesuai dengan hawa nafsu kita, kalau kita itu saat ini telah memilih Islam sebagai agama? Maka pegang teguh Islam ini dan jangan kemudian sedetik pun kita keluar dari jalan Islam, karena sesungguhnya Islam ini yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, saya khawatir ide kebebasan ini menjadikan saya dan panjenengan akan semakin lemah mengikatkan diri dengan ajaran Islam. Kalau kemudian kita berbicara tentang ide berpendapat, ide beropini, seolah-olah kita itu dibiarkan mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, sehingga kalau saja yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat yang buruk,
yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat yang batil, itu seolah-olah kita mengatakan itu tidak ada masalah, karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlebih juga ada khurriyatus syahsiyah, kebebasan bertingkah laku. Kita lihat ketika Allah dan Rasulnya meminta kita untuk menjaga semua aktivitas kita, baik itu dalam ibadah dan atau juga dalam bentuk muamalah, agar mengikatkan semua perbuatan itu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita lihat ketika mereka, para pengusung ide kebebasan, mereka mengatakan bahwa apapun yang dilakukan asalkan itu sesuai dengan keinginan kita, maka itu tidak menjadi masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, ketika kemudian mereka yang menjadikan kitab suci Al-Quran sesuatu yang mereka tidak sukai, dan kemudian dengan dalih kebebasan bertingkah laku, kemudian mereka bisa memperlakukan kitab suci ini sesuai dengan syahwat mereka. Ketika Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita agar terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan fitrah berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan dengan dalih kebebasan bertingkah laku, maka saat ini kita bahkan memperbolehkan mengesahkan pasangan sesama jenis itu melaksanakan aktivitas pernikahan sesuai dengan apa yang menjadi syahwat mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan bahkan dengan dalih kebebasan bertingkah laku pun kita itu juga diarahkan, ketika kita itu ingin memiliki sesuatu, diperbolehkan bagi kita dengan melakukan aktivitas menghalalkan segala cara, tidak peduli apakah itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dengan dalih kebebasan berpendapat, kita akan mengatakan bahwa perintah itu adalah bagian dari larangan, dan larangan itu adalah suatu perintah. Kita katakan yang hak itu batil, dan yang batil itu adalah hak. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, semestinya dari ibadah yang kita lakukan akan menjadikan diri kita semakin bertakwa. Di antara sifat dan ciri tanda-tanda orang bertakwa, al-khauf. Akan muncul di dalam diri kita rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Al-Khaliq, takut kepada Sang Pencipta, Al-Mudabbir, yang telah memberikan semua aturan-aturannya di dalam aktivitas kehidupan kita. Takut manakala Allah memerintahkan sesuatu, kita abai, kita tinggalkan perintah itu. Takut manakala Allah telah mengharamkan sesuatu, kita itu justru terjerumus untuk melaksanakan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wujud dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejatinya sifat ini yang lahir ketika kita menunaikan ibadah salat. Sikap sifat ini yang lahir ketika kita itu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sifat ini tercipta manakala kita itu melaksanakan ibadah umrah dan haji. Sifat ini pun juga akan lahir dalam bentuk kehati-hatian atas diri kita ketika kita itu melaksanakan muamalah. Karena kita faham betul bahwa Allah itu bukan hanya akan menghisap ketika kita itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud ibadah mahdoh, tetapi Allah juga akan menghisap semua ritual, semua aktivitas peribadatan yang kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini. Apakah itu dalam aktivitas jual beli? Apakah itu dalam aktivitas pendidikan? Apakah itu dalam aktivitas sosial dan budaya? Apakah kemudian itu dalam beraktivitas bermasyarakat dalam konteks mulai dari konteks yang kecil hingga konteks yang lebih besar, yaitu dalam sosial kemasyarakatan, dalam bernegara. Semua itu adalah bagian dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita menjadikan ketundukan dan kepatuhan kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya
bukan dengan apa yang telah ditetapkan oleh makhluknya. Masihkah kita itu ragu-ragu dengan apa yang telah Allah firmankan atas diri kita? Tammat kalimat rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi, wallahu sami'un alim. Sungguh Allah itu telah menjadikan di dalam kitab sucinya perkara yang hak dan perkara yang akan mendatangkan keadilan bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada yang bisa menggantikan firman-firman Allah itu, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah mengetahui. Pada akhirnya hadirin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita di dunia ini tidak sampai mengalihkan kita dari tanggung jawab dan tugas kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi abid, menjadi hamba yang memang kita itu wajib patuh dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mengorbankan kehidupan bahagia yang kekal dan abadi dalam kehidupan akhirat kelak hanya demi mendapatkan kesenangan sesaat di dalam kehidupan di dunia ini? Bagaimana mungkin kita itu akan korbankan kehidupan yang kekal dan abadi, yang akan Allah berikan kebaikan dan kenikmatan abadi kita kelak di yaumil akhir, dengan menjadikan perintah dan larangan Allah tidak kita tunaikan di dalam kehidupan dunia ini hanya semata-mata agar kemudian kita dipuji oleh makhluk, hanya semata-mata agar kita mendapatkan harta, tahta, dan kedudukan yang sifatnya sementara di dalam kehidupan dunia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab 1444 Hijriah ini, kita diberikan istiqamah oleh Allah, kita diberikan pertolongan oleh Allah, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita melakukan kekhilafan, kita melakukan kesalahan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah memberikan ampunannya kepada kita dan mengembalikan kita kepada sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun dan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin
وانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم انصر وسلم إخواننا ومجاهدين في كل سائر بلاد المسلمين وفي كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من الجنون والبلاء والوباء والربا والزنا، ونعوذ بك من الكفر والفقر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر. الله أكبر.